Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan step by step untuk planning jaringan 5G di wilayah Kebayoran Lama dengan menggunakan software Atoll. Dengan anggota kelompok ada Latifatul Humayroh dengan NIM 03, ada Kathleen Vania Alun dengan NIM 29, dan ada Hafsawikan Laila Rahma dengan NIM 31, dan saya sendiri Cecilia Apriani dengan NIM 32. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Langkah pertama yang dilakukan untuk planning data Atoll yaitu kita harus menyiapkan software Atoll versi terbaru yaitu 3.4. Setelah itu untuk mulai 5G coverage, klik File New, terus pilih From a Document Template, klik yang 5G Multi-Rate, selanjutnya klik OK. Setelah itu kita checklist yang 5G NR saja, lalu klik OK. Selanjutnya, kita pilih file, lalu import, lalu pilih data clutter, yang height, index, lalu open. Untuk data type-nya, pilih yang altitude, lalu klik OK. Selanjutnya, kita ke file import lagi, pilih clutter, index, open. Lalu untuk data type-nya, pilih yang clutter class, klik OK. Setelah itu, kita pilih lagi ke yang import, ke data clutter, pilih yang clutter lagi, index, open. Untuk data type-nya kita klik yang clutter height, lalu klik OK. Setelah itu untuk memunculkan map Jawa, kita ke file import, lalu open map Jawa, pilih dua map Jawa ini, klik open. Nah, ini langsung diklik import aja. Setelah muncul seperti ini, kita pilih menu dokumen, selanjutnya ke properties. Untuk projection-nya, sesuaikan dengan daerah yang akan kita pilih. Kita memilih daerah Kebayoran Lama, jadi kita pilih WGS 84 dan zone-nya yang 49S. Klik OK. Setelah itu display-nya pilih yang paling atas sendiri di WGS 84. Klik OK. Setelah itu, untuk degree formatnya, klik yang bawah sini, lalu klik OK. Nah, dari sini, online map-nya kita seret ke atas sini. Setelah itu, klik kanan, klik New, terus editor servernya kita pilih yang OpenStreet, lalu klik OK. Baca jauhnya aku lupa barusan. Ini channel. Nah, gini tampilannya. Setelah itu kita buka peta, pilih Geo, dan ke yang Computation Zone.
Oke, selanjutnya kita tandain area planning kita karena tadi sudah disebutkan di Kebayoran Lama. Jadi kita cari dulu di mana posisi Kebayoran Lama. Di sini bisa dilihat ya ada area Kebayoran Lama. Jadi kita klik bagian zone ini, kita pilih yang computation zone, klik kanan, lalu draw polygon. Nah, caranya tinggal diklik-klik saja, misalkan seperti ini. Kita klik, 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 begitu seterusnya sampai memenuhi area planning yang diinginkan. Nah, berikut ini untuk mempersingkat waktu, saya tampilkan saja file yang sudah diberi tanda area planning. Yang tidak dipakai saya tutup. Di sini untuk area planningnya terdiri dari 5 kelurahan di Kebayoran, di Kecamatan Kebayoran. Setelah itu kita ke frekuensi. Tadi kita pindah ke parameter, lalu 5G network setting, pilih yang frekuensi, lalu kita klik yang band. Ini kita open table, lalu kita copy N41, kita pastekan. Mohon maaf. Kita copy, kita paste di sini. Setelah itu kita atur dengan double klik. Namanya kita ganti saja di Kebayoran Lama 5G. Untuk frekuensinya, kita menggunakan frekuensi 3500. 3500, klik apply dan oke. Selanjutnya kita ke carrier, open table. Kita pakai yang 100 MHz ARFCN 623 sekian. Ini kita copy, lalu kita pastekan di bawah. Di sini, paste, double klik, kita sesuaikan namanya, Kebayoran Lama 5G. Frekuensi bandnya kita ganti dengan yang tadi sudah kita buat, Kebayoran Lama 5G. Lalu uplink-nya di 3500, begitu juga dengan downlink-nya 3500. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita ke parameter radio equipment, kita ke arah folder antena, klik kanan, lalu kita pilih group by minimal frekuensi. Setelah itu kita jabarkan folder antenanya, kita pilih yang minimal frekuensi 2,620. Kita double klik, lalu untuk Catherine 16,7 kita copy, kita pastekan di bawah, kita double klik, ganti namanya Kebayoran Lama 5G. Power bandwidth-nya diubah menjadi mohon maaf, power bandwidth-nya masih sama, tapi kayaknya kita naikkan menjadi 17,5. Minimal frekuensinya di 3500.
Maksimalnya juga 3.500. Electrical sheet. Bagian komen ini kita juga atur ya jadi 3.500. Jika udah klik apply dan oke. Setelah itu kita atur bagian TMA. Kita double klik, copy paste. Double klik ini kita ganti namanya kebayoran. Kebayoran 5G. Noise figurnya kita sesuaikan dengan yang di link budget karena di sini kita noise figurnya ada di angka 9. Jadi noise figurnya kita ganti 9. Reception gate dan transmission lossnya kita biarkan. Kita klik OK. Setelah itu kita ke feeder. Di bagian feeder kita copy yang 8 feeder, kita paste dan kita edit. Kebayoran. Setelah itu kita klik apply dan oke. Lalu kita atur juga bagian transmitter equipment. Kita copy paste. Noise figurnya kita ganti ke 9. Setelah itu kita apply dan oke. Setelah itu kita atur jenis propagasi yang akan kita pakai. Di sini kami akan menggunakan jenis propagasi 3GPP. Ini propagation model. Kita pilih yang 3GPP. Nah, di bagian sini konfigurasinya kita ubah ke urban macro. Setelah itu kita klik OK. Apply OK. Setelah itu kita atur station template-nya di 5G network setting station template. Karena kita belum membuat template ya, jadi kita klik kanan new. Kita buat station template yang baru. Kita namakan saja kebayoran lama 5G. Untuk hexagon radiusnya ini disesuaikan dengan perhitungan link budget ya. Kita sudah menghitung link budget, di sini didapatkan D2D-nya 337 meter. Artinya nilai hexagon radius yang dimasukkan yaitu setengah dari nilai D2D. Karena nilai D2D kita 337, berarti setengahnya itu sekitar 168. Coba kita hitung dulu. 337 dibagi 2, 168. 168. Lalu bagian modelnya di sini main antena model kita cari antena kita kebayoran lama 5G. Transmissionnya kita pakai 64x64.
Lalu bagian main propagation modelnya, kita cari yang TGPP, begitu juga dengan extendednya. Nah, main radius ini nilainya sama dengan D2D ya teman-teman, tadi 337. Sedangkan extended radiusnya itu berarti 2 kali dari D2D. 337 dikali 2. 674. 67. Kita bahas 75. Main resolutionnya 100 meter, extended resolutionnya di 200 meter. Setelah itu kita ke bagian transmitternya, equipment. Di sini kita ubah TMA, semuanya sesuai yang sudah kita buat, TMA, feeder, dan transmitter. Untuk feeder lainnya kita menggunakan 35, baik itu transmission maupun reception. Setelah itu kita klik commit. Di bagian cell ini juga perlu diatur. Yang bagian carrier itu kita pilih yang sudah kita bikin. Kebayoran 5G. Radio equipment-nya kita pilih yang 5VN radio equipment. Maksimal powernya sesuai dengan link budget di 49. Lalu reuse distance. Reuse distance ini juga sesuai dengan link budget, di mana reuse distance itu coverage area dikali akar dari 3 kali N. Berarti dari coverage area dikali dengan 3. Karena coverage areanya kita ada di ini 295780. 5780 dikali 3. 887,342 kita masukkan. 887,342. Setelah itu kita klik apply dan oke. Di bagian session template ini sekarang kita bisa open table. Sudah bisa dilihat ada session template yang baru, yaitu kebayoran lama 5G. Bagian atas sebelah kiri ini kita ubah juga di kebayoran lama 5G. Setelah itu kita bisa kembali ke menu map dan mulai memasukkan site-nya. Berdasarkan perhitungan dari link budget, kita mendapatkan jumlah site-nya di 42 site. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menaruh site-nya seperti ini ke dalam petanya, peta yang sudah ditentukan seperti ini. Dalam menaruh site sebenarnya terserah, tapi diharapkan agar bisa mengcoverage dari semua peta yang sudah dibuat. Lakukan seperti ini sampai 42 site tergantung dari link budget yang sudah dihitung. Untuk singkat waktu, ini akan menampilkan yang sudah kami atur. Sudah antena atau BTS yang sudah kami atur sesuai dengan link budget, ada 42 site di sini. Site-nya, untuk melihat hasil dari peletakan site-nya, kita masuk ke prediction, lalu kita klik kanan. Baru kita masuk ke new prediction. Setelah itu kita pilih 5GNR dan downlink coverage. Lalu pencet OK. Ini untuk bagian display-nya untuk melihat parameter-parameter yang sudah ditentukan.
Setelah itu kita pencet apply, lalu oke. Calculate. Oke, nanti selanjutnya kita pilih prediction lagi. Kita bikin new prediction baru, lalu 5GNR juga untuk downlink quality-nya. Lakukan hal yang sama. Di bagian display, kita ubah field-nya jadi SSS SCNR. Lalu apply, lalu calculate kembali. Setelah ini di prediction akan terlihat untuk bagian downlink quality dan downlink coverage. Untuk downlink coverage, kita dapat melihat histogramnya. Klik kanan, lalu show histogram. Berikut adalah histogram dari SNR. Mohon maaf, di RSRP, di rata-rata minnya minus 69,88 yang termasuk cukup baik sesuai dengan standar KPI 5G. Selanjutnya, untuk bagian yang quality, SNR juga di show histogram. Sini SNR-nya di 5,53 dengan standar deviasi 6,29. Hasilnya sudah cukup baik, namun juga tidak cukup buruk. Seperti itu. Sekian dari tutorial atol kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.